Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang RPP. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Hasanah, yang kedua Nuriska Arina Rosyada, yang ketiga Miftahun Nabila, dan yang terakhir adalah Aika Aziz. Berikut ini adalah materinya. Dengarkan dan simak dengan baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahun Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi RPP. Yang pertama, menurut Henang Hanafiyah dan Cucu Hasanah, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai standar kompetisi yang telah ditetapkan pada silabus. Yang kedua, yaitu menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 22. RPP adalah rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP merupakan pengembangan dari silabus untuk mengarah pada kegiatan peserta didik dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, berdasarkan dari kedua teori di atas, dapat kita simpulkan definisi dari RPP adalah rencana kegiatan untuk satu pertemuan atau lebih untuk mencapai suatu kompetisi yang disusun berdasarkan subtema dengan sistematis agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dan ada 4 unsur dalam pembuatan rancangan pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran yang harus dikuasai. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, penilaian ketercapaian sebuah pembelajaran. Komponen proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran mengajar yaitu melibatkan subjek. Subjeknya siapa saja? Yang pertama, guru dan murid. Lalu media pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, menurut definisi di atas, karakter dan fungsi teori RPP mempunyai pengaruh besar terhadap implementasi dan pengembangan pengetahuan dalam pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Perbedaan ini dilihat dari kemampuan intelektual setiap anak yang dilatar belakangi oleh budaya, norma, nilai, dan lingkungan. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik, yaitu RPP dirancang agar pembelajaran dipusatkan pada peserta didik untuk mendorong motivasi, inspirasi, dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, yaitu RPP memuat rancangan program umpan balik yang positif dengan penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang keempat, keterkaitan dan keterpaduan. Jadi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta indikator harus sesuai dengan standar kompetisi dalam suatu keutuhan pembelajaran. Yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman yang milenial ini, teknologi semakin canggih. Sebagai guru milenial, kita harus bisa mempertimbangkan penerapan teknologi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Selanjutnya yaitu karakteristik RPP. RPP sebagai pengarahan kegiatan belajar dalam menyampaikan materi, sehingga guru tidak hanya datang ke kelas dan menyampaikan materi secara monoton, tapi guru juga dapat mengajar siswanya dengan belajar yang bervariasi, yaitu menggunakan metode-metode belajar yang telah ada. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Langkah dalam penyusunan RPP berdasarkan KTSP sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan SK, KD, indikator yang akan digunakan.
Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang kedelapan, menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. Yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian. Perbedaan dari penyusunan RPP berdasarkan kurikulum KTSP dan kurikulum 13 terletak pada standar kompetensi. Pada kurikulum 2013 tidak menggunakan standar kompetensi sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dasar. Namun, terdapat kompetensi inti, tetapi kompetensi inti ini tidak mempunyai makna yang sama dengan komponen standar kompetensi. Kompetensi inti memuat kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam kompetensi dasar. Langkah pengembangan RPP yang pertama adalah mengkaji silabus. Untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI. Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, serta alokasi waktu. Yang ketiga, menentukan tujuan yang mengacu pada indikator. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Penilaian dilakukan melalui tes dan non-tes. Yang keenam adalah menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengembangan RPP pada kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Pada dua peraturan menteri tersebut terdapat perbedaan komponen penyusunan RPP, namun hal tersebut tidak perlu dijadikan perdebatan pada tatanan pelaksanaan di lapangan. Pada hakikatnya, perbedaan antara kedua aturan tersebut hanya sebatas struktur perangkat, tidak menyentuh substansi. Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang implementasi kurikulum, komponen RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang pertama, identitas sekolah.
Identitas sekolah terletak pada bagian awal RPP, yaitu nama sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran yaitu mata pelajaran yang akan diajarkan, misalnya mata pelajaran IPS. Dengan adanya identitas mata pelajaran IPS, dapat diartikan bahwa RPP tersebut akan dipakai sebagai bahan administrasi guru IPS dan pedoman pembelajaran IPS. Yang ketiga, kelas dan semester. Mencantumkan kelas dan semester digunakan sebagai petunjuk RPP tersebut digunakan untuk kelas dan semester tertentu. Yang keempat, materi pokok. Materi pokok yaitu materi pembelajaran yang membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Materi pokok dirumuskan sebagai materi utama dalam pembelajaran atau tema pembelajaran. Yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang keenam, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan tingkah laku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah, serta digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikator merupakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Yang kesembilan, materi pembelajaran, keterampilan. Materi pembelajaran adalah ringkasan pembelajaran yang memperhatikan kompetensi inti 1 dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk model-model sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-10, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang ke-11, media, alat, dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dalam bahasa sederhananya, media pembelajaran dapat disebut juga dengan alat peraga, contohnya gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, film, dan lain sebagainya. Alat atau bahan pembelajaran adalah peralatan yang digunakan untuk proses belajar mengajar, misalnya papan tulis, penggaris, dan lain sebagainya. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Bahan atau sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dengan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kompetensi penilaian sekurang-kurangnya membuat jenis atau teknik penilaian, bentuk instrumen, dan pedoman penskoran. Saya, Nuriska Arina Rosyada, sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang tujuan RPP dan fungsi RPP. Yang pertama yaitu tujuan RPP. Menurut Gunandar, tujuan RPP ada dua. Yang pertama yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Maksudnya yaitu di sini RPP bertujuan untuk memberikan landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan juga indikator, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan siswa itu sendiri. Dan tujuan RPP yang kedua yaitu dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari RPP. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Maka RPP yang tersiapkan sebelum mengajar akan mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7 mengenai RPP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.